Hai Vokanesia, ketemu lagi dengan Vika di Obsesi, obrolan seputar vokasi. Dan hari ini, Vika nggak sendirian aja nih untuk mandu obsesi kali ini. Kali ini Vika ditemenin oleh teman Vika, yaitu ini dia. Halo, saya Nanda. Yes, oke. Dan Kananda, hari ini kita akan mandu obsesi kita kali ini ya. Oke. Pastinya sudah ada narasumber ya, yang Oh, sudah hadir di sini. Gimana kita langsung sebut aja boleh, narasumber yang sudah boleh, hadir? boleh Kak Vika? Oke, langsung aja nih dia. Bapak Eru Wibowo. Iya, Yeay, selamat datang Mbak Eru. selamat datang Mbak. Apa kabar? Kabar baik Mbak Vika, Baik. Mbak Nada. Iya, oke. Kananda, ini kan beliau ini sudah tahu belum? Pak, beliau ini siapa? Aku taunya beliau itu Widya Iswara Widya Suara di ya. sini. Oke. Heeh. Oke, kalau gitu sebelum kita lebih jauh lagi kita ngobrol, mungkin di antara Vokanesia ada yang belum tahu ya, siapakah beliau ini? Oh. Iya, oke, langsung aja kita kenalan bareng dengan Bapak Eru Wibowo SSN MPD. Benar, Pak? Iya Oke, betul. iya. Ini Pak Eru ini mengampu bidang apa ya, Pak? Saya di Widya Iswara ya, Widya Hmm, Iswara BPPP MPP Seni dan Budaya di sini memang fokusnya di kriya kayu, di oke. kriya kayu. Tapi kalau sudah di Widya Iswara itu ya sudah akhirnya ya ngabei gitu Mbak. Ngapain? Ngabei. Iya. Ya, oke. Sudah berapa lama Pak jadi Widya Iswara itu? Sebelumnya, saya sebelum Widya Iswara di BPP PMPV Seni dan Budaya di sini, dulu saya pernah menjadi guru. Oh gitu. Iya, iya, saya Oke. pernah jadi guru Itu Mbak. di tahun berapa itu, Pak? Tahun 95, Hmm, saya menjadi guru di SMK Negeri 4 Pekanbaru. oke. Oh, Iya, waktu itu di sana memang tidak terlalu lama sih, sekitar 5 tahun saja. Jadi pada tahun 2000 saya bisa mutasi ke P3K ya, Hah? P3K kalau dulu namanya, P3K. PPPG Oh, kesenian, oh, kok ya. jadi PDKK? Iya, namanya masih itu dulu. P3G berarti ya? Iya, guru Oke, PPG kesenian. kesenian, Waktu oke. itu bisa bergabung di sini pada tahun 2000. Nah, tapi masuk ke sini bukan terus menjadi widyaswara ya, tetapi kami ya menjadi pembantu pimpinan istilahnya seperti itu. Sampai pada tahun 2006, waktu itu ada seleksi, ya. Ada seleksi masuk Widya Iswara. Kebetulan kami bersama teman-teman di balai sini itu ikut bersama-sama, akhirnya alhamdulillah kami bisa lolos dan mulai tahun Oke. 2006 itulah kami menjadi Widya Iswara Widya di Iswara. BPPP Seni dan Budaya di sini. Sampai sekarang ini. Iya. Oke. Waktu Terus, itu apa Pak motivasinya? Kok pengen jadi ya. Widya Iswara waktu itu? Ya, kalau motivasi ya, ya memang kan orang itu pengen ada peningkatan kan gitu ya. Ya, oke. Iya, waktu itu kan kami ketika pindah ke balai di sini kan masih eh, ngikuti kegiatan-kegiatan yang sudah senior itu ya. Iya, Teman-teman sudah senior kan banyak. oke. Akhirnya kami ya belajar, belajar, belajar dan akhirnya kok kelihatannya ada kesempatan ya, ada kesempatan Oke. dibuka Widya Iswara. Akhirnya kami ya karena ingin meningkatkan tadi, itu kami akhirnya ikut bersama-sama teman yang lain seleksi di situ dan akhirnya bisa bergabung di Widya Iswara. Oke. Oke, ya, dan untuk ini kan posisi Pak Heru sebagai Widya Iswara di sekarang BBBPMPV Seni Budaya ya. Nah, Iya, untuk saat ini sebagai seorang Widya Iswara, kesibukan dan juga tugas WI itu seperti apa, Pak? Mungkin tidak hanya ngajar aja mungkin iya, ya, ada tugas lain heeh, gitu ya, iya. kayak. Ya, tentu memang itu tugas utama ya, Mbak ya. Sebagai widyaswara itu kan memang tugas utamanya itu memang mengajar, mendidik dan melatih ya Ya. untuk PNS, tentu di lembaga pemerintahan kan gitu. Tetapi selain itu memang ya banyak sekali ketika kita sudah masuk di sebuah lembaga kegiatan seperti ini, ternyata kegiatannya tidak hanya itu saja, Iya. sehingga kami memang harus ikut bergabung lah di semua kegiatan yang ada Oke. di lembaga kita ini. Iya. Jadi ya apapun itu kita harus siap, harus siap. Ya, seperti itu. Terutama yang kalau Widya Iswara itu memang tugas utamanya selain mendidik, melatih, tentu menyiapkan perangkat-perangkatnya terlebih dahulu ya. Oh iya. Banyak sekali entah membuat bahan ajarnya, Materinya. iya, Oke. kurikulumnya, kemudian
di sana juga harus ada evaluasi tentang pembelajaran, kemudian ada pengembangan kompetensi dan lain sebagainya. Tentu banyak sekali tugasnya. Oke. Kalau selain itu Pak, kalau dulu kan setahu saya kalau Widya Iswara itu kan dia ada yang namanya mengumpulkan angka kredit gitu ya. Iya. Misalnya membuat buku atau apa namanya artikel terus kemudian disubmit di jurnal. Nah, untuk Iya. saat ini apakah masih seperti itu juga Pak? Iya, untuk saat ini tugas-tugas seperti itu, seperti membuat artikel, seperti membuat jurnal itu sudah sebenarnya sudah menjadi kewajiban ya. Tetapi sekarang memang tidak ada tuntutan lagi untuk membuat itu dijadikan angka kredit, sehingga memang karena angka kredit sekarang kan dinilainya berdasarkan kinerja ya Iya, oke. dari sana, sehingga memang itu bukan menjadi tuntutan utama, tetapi sebagai widyaswara memang ya sebaiknya memang harus memenuhi semua itu. Jadi masih banyak hal yang memang harus dilengkapi. Oke, baik. Pak Eru, berkaitan dengan Widya Wiswara yang ada di BPP PMPV Seni Budaya ya. Kalau selama ini kita kan mengenal di Widya Wiswara itu sebagai apa namanya koordinatoriat gitu ya. Koordinator, Ya, di ada koordinator. koordinatornya Iya. gitu kan. Nah, untuk saat ini itu kan kita dengar-dengar tuh ada perubahan gitu kan. Iya. Perubahan Nah, nama ada ya. perubahan nama, terus juga kalau misalnya yang sebagai apa namanya ketuanya atau pimpinannya di situ yang koordinatornya di situ Iya. biasanya sebagai koordinator Widya Iswara. Nah, Iya. ini kita dengar-dengar kan berubah jadi ketua Ketua paguyuban. paguyuban gitu ya. Nah, ini apa nih Pak yang melatar belakangi sehingga adanya perubahan seperti itu? Dari koordinatoriat Iya. terus jadi paguyuban gitu Paguyuban, Pak. ya. Iya, ya memang betul Mbak Vika, Mbak Nanda ya. Selama ini kan kita selalu ada koordinatornya ya di Iya, Widya Iswara itu. Mungkin sejak awal Zaman dulu ya, awal sejak ya, udah sebelum ada ya? saya masuk di sini kan kayaknya sudah memang ada Oke, itu. Dengan periode-periode tertentu ya, di sana kan ada pergantian, ada pemilihan lagi dan seterusnya. Iya. Nah, pada saat ini memang ketika tahun kemarin, saat ini ya, baru selesai kemarin, itu memang kita juga masih sifatnya koordinator ya. Kemarin ada di koordinatoriat juga ada itu, ada pengurusnya, ada Ya. teman-teman di sana yang membantu. Sekarang menjadi apa? Paguyuban itu hanya dirubah istilah saja Oh, sebenarnya. jadi cuman Ha-ha. merubah istilah aja Betul. gitu. Cuman memang kalau yang dulu kan di Widya Iswara di situ juga membuat perencanaan program yang dikerjakan oleh teman-teman Widya Iswara, yaitu ada pengembangan diklatnya bagi Widya Iswara, ada peningkatan kompetensi bagi Widya Iswara, dan di situ ada kegiatan-kegiatan yang dicantumkan di sana yang akan dikerjakan. Tapi saat ini itu pun juga akan ada, tetapi kami hanya mengambil dari kegiatannya dari tim kerja. Oh, Kan di balai kan ada program dari pemerintah ya, program dari kementerian itu kan otomatis masuk di balai, di Ya. pimpinan ya, di kepala balai. Kemudian di situ kan ada 3 tim kerja, ada tim kerja FPK, SIPK, dan ada PMP ya, ya, ada betul. 3 itu. Nah, 3-tiganya itu kan otomatis sudah mengambil dari programnya utama dari balai itu sendiri. Nah, dari ketiga tim kerja itu nanti Widya Iswara ya tinggal melaksanakan saja Mbak. Jadi intinya itu tadi bahwa perubahan ke paguyuban itu sebenarnya Iya. cuma pergantian nama Betul aja Mbak, gitu jadi ya. Benar-benar. tidak ada sesuatu yang ini kok menjadi seperti ini, enggak. Jadi kita bertanya-tanya gitu. Apa itu cuma karena bosen aja Pak? Bosen nih koordinatoriat ganti inilah lagi Enggak gitu. juga. Oke. Sebenarnya enggak juga, tapi ini ya sifatnya kalau yang menjadi kerukunan di sini, menjadi paguyuban di sini, kita membangun kekeluargaan, membangun kebersamaan. Jadi di situ ada pertemuan-pertemuan yang sifatnya ya membahas diskusi tentang hal-hal misalnya tentang kompetensi, mungkin tentang isu-isu baru atau informasi baru yang mungkin saat ini baru ada, kemudian kita bahas bersama-sama di sana. Jadi sifatnya nanti bersama-sama satu tim, satu kelompok ya, satu komunitas, terutama di Widya Iswara itu nanti
jika ada sesuatu ya kita ngumpul bareng, kita diskusi, musyawarah ya tentunya untuk kemajuan lembaga kita kan itu Oke, Mbak. baik. Oke. Kalau Ya. di balai ini tuh jumlah Widya Iswaranya itu ada berapa orang, Pak? Kalau jumlahnya saat ini sekitar 38. Oh, 38. Ada 38, 38 oke. ya. Tetapi memang dari 38 itu ya sebenarnya belum ideal ya. Nah, ini tadi baru mau nanya. Oh gitu ya. Idealnya Oke, berapa, oke, Pak? bisa Kami sudah disebutkan. menyampaikan dulu karena iya. kami sudah merasakan betapa Sudah waduh peka. dengan Mau ditanya gitu. Ya, silakan. dengan wilayah pekerjaan yang cukup banyak, dengan program keahlian yang cukup banyak, otomatis kalau dilihat dari jumlah Widya Iswara yang ada itu memang masih kurang sebenarnya seperti itu. Kalau idealnya itu harusnya berapa nih, Pak, Untuk jumlahnya? sesuai kebutuhan dengan yang ada di balai dengan berbagai macam kegiatan yang ada itu. Kalau idealnya sih kami juga karena ini begini Mbak, kegiatan-kegiatan di sini tuh juga selalu berubah sih. Jadi kadang-kadang kan mungkin kita secara ini ya kompetensi Widya Iswara itu juga sebenarnya kan harus menyeluruh ya. Walaupun di sana memang sudah terbagi ada Widya Iswara umum, ada Widya Iswara yang di substansi memang seperti itu ya. Tetapi toh di situ pada akhirnya ketika ada kegiatan tertentu ya di situ harus bareng, harus mau bareng dan apapun itu kadang-kadang kita memang harus terjun di sana. Ya, sehingga ya kalau dilihat dari kekurangan tadi memang yang banyak kurang memang yang di substansinya. Substansi itu Seperti contohnya kayak apa, Pak? misalnya gini, yang di jurusan Kriya Kayu aja ya. Oke. Ya Kriya Kayu itu kan hanya satu saya Bapak. sendiri Oh, ya, oke. karena sudah purna ya yang lainnya. Kalau dulu waktu saya masuk sini di Kriya Kayu itu ada 6 atau 7 Widya Iswara. Nah, sekarang tinggal sendiri. Kemudian di tekstil ada tinggal satu. Kemudian di keramik tinggal satu, di kulit satu, di logam Widya Iswaranya belum ada karena beliaunya ada dari PTP. Belum lagi yang program keahlian yang lain itu juga sebenarnya masih kurang. Seperti karena kan kita juga menghadapi jumlah sekolah yang banyak kan Mbak. Jadi kami kalau sendiri waduh, masa kami di kayu sendiri ya kan gitu. Kami memang agak berat. Agak berat karena kan harus mempersiapkan tadi ya yang tugas utama WI tadi kan sudah cukup banyak kan, harus menyiapkan perangkat acara dan lain sebagainya. Sementara secara teknis di studio alat itu masih berantakan, harus disiapkan ini, harus ini dan sebagainya. Jadi kalau disebutkan idealnya berapa ya tinggal nanti menyesuaikan kebutuhan saja. Kadang-kadang diklatnya apa? Kalau dari kegiatannya program-program mungkin kita di bukan kegiatan di studio, mungkin nggak masalah ya karena kami bisa ikut ke sana kemari. Tetapi ketika itu masuk di diklatnya di studio, misalnya ada kegiatan apre ya, nah itu otomatis kami harus di situ, harus full di situ. Iya, oke. Ya, dan sedikit ya Pak, ini berkaitan dengan tadi disampaikan Pak Heru bahwa di BPPPMPV Seni Budaya ini sendiri, ini kan untuk WI-nya masih belum ideal ya, Iya, masih kurang. kurang. Mungkin di antara Vokanesia ada yang tertarik gitu ya Jadi WI. untuk jadi WI di sini. Nah, mungkin Iya. ada caranya atau syarat sedikit aja. Ya, tentu ada ya sebagai syaratnya ya, walaupun itu mungkin bukan syarat mati ya, artinya kan itu bisa berubah. Kalau secara sederhana saja ya, tentu kalau masuk di Widya Iswara itu memang kualifikasi pendidikannya memang sudah harus S2. Udah minimal S2. Mungkin dengan tentu itu menjadi utama. Kemudian secara usia itu secara usia juga nggak boleh kalau sudah menjelang pensiun baru pindah, itu kan rasanya juga belum Percuma apa-apa ya, sudah Pak, ya. persiapan Iya, pensiun kan, benar-benar. tentu di situ ada aturan tersendiri ya yang mungkin sekitar 50 atau sekian itu kan maksimal harus sudah ini. Kemudian juga memiliki pengalaman ya, tentu Pengalaman harus mengajar gitu ya, pengalaman Pak, ya. mengajar itu Iya. yang utama gitu. Karena mau nggak mau setelah kita masuk di sini kalau memang menjadi Widya Iswara ya harus terjun di situ dan menjadi pengajar kan tentunya seperti itu. Walaupun kemudian selain itu basicnya kalau bisa memang dia juga mempunyai basic yang
tadi ya, kalau Sesuai bisa dengan iya yang sesuai substansi dengan tadi ya apa Pak dia ya. pindah ke sini atau Iya. apa, ya dia punya kompetensi yang cukup sehingga nanti kalau memang dia bisa masuk ke sini ya dia bisa siap untuk Oke. melaksanakan pembelajaran. Ya ternyata ada syarat-syarat tertentu untuk menjadi seorang WI di seni budaya ini Iya, karena iya. jumlahnya juga masih kurang gitu ya. Iya. Mungkin Tertarik untuk nggak? lebih belum. Nggak dirimu. Oke, Mungkin yuk. untuk lebih meyakinkan Vokanesia nih ya Pak ya. Iya. Enaknya jadi WI itu apa Pak? Enaknya jadi WI. Nah ini dia. Aduh. Jadi kan tadi iya. ada enak gak enak ini. Nah Iya, ini enaknya enaknya dulu apa? nih. Ntar tantangannya jadi WI apa benar, gitu. benar. Iya. Kalau dulu memang nggak enaknya itu yang berat menyiapkan angka kredit ya. Yang Oh, berat iya, sekali iya. itu memang dulu itu. Dan alhamdulillah saat ini Sudah itu tidak, sudah tidak ya. ada itu, sudah menjadi ada enaknya itu. Itu enak. Cuman enaknya itu juga dibarengi dengan banyak hal ya yang di situ memang menjadi apa beban kita mau tidak mau kan seperti itu. Kalau menjadi WI mungkin dirasa enak, iya, saya pikir iya, karena banyak pengalaman ya. Kita bisa ada kesempatan bisa datang ke mana-mana ya. Banyak kegiatan kadang-kadang diundang ke sekolah, kemudian di tempat-tempat lain ya, yang mungkin kita diundang sebagai narasumber atau sebagai pengajar dan lain sebagainya. Tetapi dengan enaknya itu tentu ada ada yang nggak enaknya. Artinya kan memang kita harus mempersiapkan. Ya, persiapan-persiapan itulah yang memang harus mau tidak mau kita harus belajar dan harus mau supaya kegiatan yang kita laksanakan di yang enak tadi bisa berjalan dengan lancar kan tentu kita harus mempersiapkan. Nah, persiapan-persiapan itu yang harus ditekuni kan, seperti Oke, itu. baik. Luar biasa sekali. Ini karena nggak terasa ya waktunya ya? Iya. Oke, sedikit tahu-tahu ya, Pak. Udah berapa nih? Udah hampir ke waktu yang ini ya, gitu kan. Iya. Baik, sedikit terakhir deh, Pak. Apa nih semangat utama yang ingin dibangun Paguyuban Widya Iswara di BBPPMPV Seni Budaya ke depannya? Ya, kami ingin membangun suasana yang guyup, yang rukun di tim Widya Iswara itu sendiri. Jadi kami ingin perkumpulan itu ya, paguyuban itu bisa menyatu, bisa membangun kerukunan bersama. Di situ bisa melaksanakan tugas kita yang cukup banyak sebagai Widya Iswara itu, yang tentunya itu memang menjadi kewajiban kita membangun itu yang lebih baik sehingga nanti Widya Iswara itu ya bisa menjadi apa ya motor penggeraknya penjaminan mutu pendidikan di tempat kita ini Mbak, sehingga nanti Widya Iswaranya ya bisa yang profesionalisme, kemudian ya berintegritas, tentu yang bisa membangun apa ya aparatur negara yang lebih bermartabat kan seperti itu. Baiklah kalau gitu ini. Mungkin terakhir ya Pak ya. Ada nggak pesan-pesan yang mungkin ingin disampaikan gitu ke sesama rekan Widya Iswara di balai ini? Ya. Boleh lihat situ nggak apa Pak? Teman-temanku gitu. Oke. Monggo ayo bareng-bareng kita membangun kebersamaan untuk memajukan lembaga kita ini ya, supaya nanti kegiatan-kegiatan yang kita laksanakan di keseharian ini memang bisa lancar. Kita sama-sama kita senang bareng. Ada susahnya kita pikul bersama sehingga nanti ada kekompakan di antara kami semuanya. Jadi itu tim yang solid kan gitu Mbak ya. Sip, luar biasa. Iya, gitu, Mbak. Oke, baik. Ini terima kasih banget ini Pak Eru sudah hadir bersama saya Vika dan juga Nanda. di sini. Ini ada teh bisa dicoba dulu. Oh. Oke, kalau gitu Pak Eru sekali lagi kami ngucapin makasih banget sudah berkenan hadir di sini di obsesi kita ya kan Anda ya. Mungkin lain kali bisa. Boleh lah Pak lagi gitu. Insya Allah. Baik, Iya, oke. terima kasih sama-sama Mbak. Ya, Ya, terima kasih ya Pak ya. Sukses selalu Sukses selalu. Pak Amin, Eru, amin, amin. sehat selalu juga. Baik, oke Vokanesia, demikian tadi obrolan kita di obsesi obrolan seputar vokasi bersama Pak
Eru Wibowo Widyaswara BBP PMPV Seni dan Budaya sebagai Ketua Paguyuban ya Pak ya. Iya. Oke, baik. Dan saatnya sekarang saya Vika, Nanda. Pak Eru juga. Oke, Eru. Jadi ngalamun pamit undur diri. Terima kasih untuk semuanya. Jangan lupa like, comment, dan subscribe di sini ya. Oke, kita ketemu lagi di episode berikutnya. Terima kasih. Salam obsesi. Oke.